Halo, Assalamualaikum. Habib pun. Ya pun. Nah, Halo, silakan kelas. Halo, Assalamualaikum Habib. Buya. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Mak kejauhan yo. Mak kejauhan ku dah. Ah, iyo. Sedang ya? Apa cara sedang? Ya pun. Izin Habib pun, izin bertanya pun. Itu tentang sejarah gelar Minak di Lampung itu bagaimana pun? Zaman dulu, Hah? zaman dulu itu namanya yang paling tinggi itu ya Mina gelarnya. Sultan itu setelah adanya Islam masuk. Jadi Sultan itu pengaruh dari Sultan. Sultan itu setelah Islam masuk. Yang tadinya paling tinggi itu Mina gelarnya. Begitu. Kedengeran? Dengar pun, dengar. Ya. Karena pengaruh Islam, maka jadi Sultan. Nah, masing-masing daerah ada yang Sultan, ada yang Sultan, dan sebagainya. Aslinya Lampung itu paling tinggi ya Mina. Mina Triodiso, Mina Peduko, Mina Penati Tuho, Mina Semelasem terus. Dan yang bergelar Mina itu biasanya dulu yang tua aja. Karena sudah pengaruh bermacam-macam dan sebagainya, terutama di Pepadun ini kan demokratis sekali, maka semua sudah ada yang bisa pakai Mina. Setelah Islam masuk, Sultan ya, pengaruh daerah masing-masing ya, jadi ada yang Sultan, ada yang Sultan, dan sebagainya. Sultan itu berasal dari Sultan, pengaruh Islam yang tadinya Mina paling tinggi. Saya sambil merokok ya. Iya pun, iya pun. Jadi itu Kalau itu pun kedatuan Hatu di Puncak itu apakah memiliki hubungan dengan Kesultanan Banten melalui pernikahan, atau kan dengan Palembang dekat juga itu pun dengan Kesultanan Palembang, apakah juga memiliki hubungan dengan Kesultanan Palembang pun? Ratu di Puncak itu kedatuan. Jadi kedatuan itu ada empat kedatuan di Lampung. Ratu di Puncak, Ratu di Pemanggilan, Ratu di Balau, Ratu di Pugong. Generasi berikutnya ada lagi kedatuan Ratu Darah Putih. Itu jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Empat kedatuan itu jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada saling mengklaim. Ada lebih, ada kurang, enggak. Jadi hubungan dengan Banten belakangan. Awalnya kita berhubungan dengan Cirebon dan Mataram. Tapi setelah adanya Banten, kita paling dekat dengan Banten, maka kita berhubungan dengan Banten. Dan itu ya saling untuk melegitimit satu sama lain. Dan kita dengan Banten itu hubungannya dagang. Itu kira-kira. Kalau itu pun dengan Kesultanan Palembang kan dekat juga dengan Kesultanan Palembang pun, wilayah Lampung Utara itu pun. Betul. Kita kebetulan tidak ada hubungan dengan Kesultanan Palembang karena mungkin lebih dekat Banten. Kalau dulu istilahnya
sepenyipatan tiung. Jadi sepelemparan terong lah ya, dekat, saking dekatnya antara Banten dan Lampung. Jadi kita hanya berhubungan dengan Banten untuk hal-hal baik itu adat, budaya maupun perdagangan. Mungkin kalau di belakangan sudah timbul adanya hubungan dengan Palembang sudah setelah belakangan di kemudian hari. Tapi awal kita dengan Banten dan awal lagi dengan Cirebon dan Mataram. Kalau dengan Mataram itu apakah ada pernikahan pun di situ pun? Pernikahan tidak ada, tapi mungkin saja, mungkin. Tapi yang resminya nggak ada. Cuman kita ke Mataram, kita legitimate dan Mataram juga berhubungan dengan kita. Dan kita Lampung ada yang leluhur saya yang bergelar Ngabihi Iro Petalo, itu pun dari Mataram. Tapi kalau yang pernikahan kayaknya mungkin ada tapi tidak resmi gitu ya. Gitu. Izin masuk Bu ya. Ya, Perkenalkan Ikam Alpan ya Selagai Bu ya. iya. Ya, Kebetulan ya, tamang. ya Nakan. Bu ya. Ya, Kebetulan kan sangon perhatai jamu sejarah dan budaya Lampung. ya. Gini Bu ya, itu kan yang Bu ya sebutin tadi ada 4 kalau dia di pesisir itu dia keratuan, kalau dia di daratan itu dia kedatuan. Enggak lah, sama tadinya sama, semua sama tadinya. Kedatuan Ratu di Puncak, Ratu di Pemanggilan, kedatuan Ratu di Balau, kedatuan Ratu di Pugong, itu sama. Kedatuan semua tadinya. Belakangan bentuknya ya, kedatuan semua, iya. Bu ya. Tadinya kedatuan. Kalau ada perubahan ya perubahan belakangan lah itu. Kalau kita susur secara rinci, katanya itu Keratuan di Puncak itu dari skala berak, Bu ya, Sagi. Semuanya kita tadinya bertemu antara Sang Begeduh dan Sang Aji Saka itu bertemunya ya di Bukit Pesagi, wilayahnya di daerah skala berak. Skala berak, Coram. Iya. Kenapa skala berak itu Bukit Pesagi itu adanya di skala berak? Gini, Bu ya, kalau klaim dari mereka yang di skala berak 4 kepaksian itu kan bilang kalau skala itu artinya dewa, habis itu berak itu luas. Tapi kalau dalam bahasa Abung, bahasa keseharian kita, skala itu mungkin merujuk ke halo Bu ya. Ya. Iya Bu ya, saya lanjutkan Bu ya. Ya. Skala itu kalau secara bahasa kita sehari-hari itu mungkin menunjukkan kembang skalo Bu ya. Skalo, Enggak. lalap. Maksudnya skala berak itu sekitar. Kira-kira sekitar. Jadi Bukit Pesagi itu ada di skala berak. Jadi ada di sekitar skala berak. Oke. Begitu. Berarti hipotesis saya tadi itu salah ya, Bu ya. Ya sekarang banyak versi-versi ya. Kalau kita bicara versi-versi nggak bisa di sini. Kita bicara tentunya di darat biar enak.
kalau bicara di sini nanti ada yang setuju, ada yang nggak setuju dan sebagainya. Begitu, akan. Gimana? Bang Anim, gimana Bang Anim? Oh, iya pun sama itu. Kalau Abung itu kan masuk ke Padun, ya pun. Tapi Iya, kenapa kok tiba-tiba melincing sama darah putih itu kok kok tiba-tiba bisa masuk ke Saibatin itu bagaimana pun? Katanya serumpun. iya. Tadinya kita serumpun. Jadi begini, yang di darat itu jadi pepadun. Karena demokrasi, pepadun ini sangat demokrasi ya. Adiknya bisa jadi sultan, apa namanya, adiknya lagi bisa jadi sultan. Istilahnya nyeteh atau luah dari pepadun Tuho, dia bisa nyeteh kebumian, dia menjadi sultan juga. Jadi, tapi manakala dia mengkerucut, dia akan ketemu satu juga. Tapi kalau di Saibatin, mereka itu anak tua, cucu tua, terus dan sebagainya. Itu aja. Jadi makanya disebut Saibatin. Jadi satu aja batinnya, tidak banyak. Dan saya tidak bisa membahas terlalu jauh soal Saibatin karena kita mungkin ada kekurangan nanti salah. Jadi yang ikut pesisir kayak Kedatuan Ratu Dipugung jadi Saibatin. Kedatuan Ratu di Puncak, Ratu di Pemanggilan, Ratu di Balau jadi pepadun gitu. Paham kan maksudnya? Iya, iya pun. Paham. Izin Bu ya. Tadi kan keratuan di Puncak dia awalnya di Skalabra di Pesagi. Berarti dia migrasi ke Abung Tinggi. Cangok. Iya. Ya, Cangok. Bukan migrasi. Jadi pembagian wilayah-wilayah lah. Kita berbagi wilayah. Jadi mungkin di sana ada hal-hal yang perlu kita ya perkembangan lah. Makin banyak orang, kita buka wilayah baru. Mungkin seperti itu kira-kira. Dan pertemuan kita, Abung Siomigo pun termasuk yang terakhir itu di Cangok, yang apa namanya ngebahas wilayah-wilayah. Nah, Abung Siwomigo itu kan ada 9 kebuayan, Bu ya. Apakah itu semua turunan dari kedatuan atau di Puncak itu, Bu ya? Jadi gini, Kedatuan Ratu di Puncak itu Nonyai, Unyi, Betan Subing, dan Noban. Itu Gunung Sugi duduk itu Banggi. Iya, Gunung Sugi itu Unyi, Iya. Terbanggi itu Betan Subing. Itu ya 4. Tadinya Bulan juga masuk ke kita, tapi ada protes dari Kamorang. Selaga itu kan Kedatuan Ratu di Pemanggilan. Jadi karena ada saudara kita yang mau masuk lagi, yaitu Nyerupo, maka apa namanya Bulan diberi wilayah lain yang sekarang Megopai. Mereka buat Sumbai. Jadi timbul 4 Sumbai. Aturan 5. Cuman ada
yang tidak masuk ke Sumbai tapi dia masuk ke Pepadun adalah Bubian Tulus Suku. Karena beliau itu kan di tengah-tengah, jadi ikut tadinya sebelum kita Sibo 4 Depati tadi ke Banten, beliau ragu mau ikut ke Pepadun atau ikut ke Saibatin tadinya begitu. Bahasa pun mereka sama dengan Saibatin, tapi belakangan setelah 4 Depati ini terbentuk, maka terbentuklah mereka menyatakan ikut Pepadun. Tapi sudah tidak masuk ke Sumbai, maka mereka buat lagi aturan sendiri, yaitu Kuntara Rajaniti. Sedangkan kita Kuntara Raja itu kira-kira seperti itu. Oh iya pun, izin bertanya lagi. Kuntara Rajaniti itu sebenarnya kitabnya orang Melinting sama Darah Putih atau kitabnya Katuan di Puncak pun? Bubian. Oh, Bubian. Oh. Ya, karena mereka punya aturan sendiri. Karena nggak masuk Sumbai tadi, maka beliau itu membuat aturan sendiri, Kuntara Rajaniti. Itu. Ya, gimana? Yang enak Kalau kalau cerita bicara, yang enaknya ini kita bicara ini kalau sudah menyangkut hal-hal seperti itu, bicaranya kita di darat. Jadi lebih terbuka gitu. Tidak ada, kalau ada yang mau menyanggah nanti ya disanggah di darat, tidak menimbulkan seujon dan sebagainya. Bang Hanif ini Bu ya, dia jauh betul di Jawa Timur sana dia. Ya ada waktunya kan, nanti kapan-kapan Pangeran Hanif bisa ya berkunjung ke sini, kita ngobrol, atau di mana kita ngobrol. Karena sekarang udah banyak versi, jadi kita nggak bisa ngedekut-dekut dengan versi kita. Begitu juga mereka tidak boleh juga ngedekut-dekut dengan versi mereka. Kita cari jalan keluar. Kalau cerita Raja di Laut itu gimana Bu ya? Raja di Laut itu Raja di Lawa. Kata kita Raja di Lawa. Jadi mereka ini sebetulnya dendam ingin mengadu domba antara Lampung dan Bugis, adik-beradik. Kita Lampung Bugis Batak itu satu leluhur. Ada yang bilang kakak beradik. Bukti kita satu aksara, aksaranya sama, udah itu fisik kita sama, bahasa mungkin ada beberapa yang mirip-mirip, dan ya tahun 80 ada pertemuan di Margopulo, Bandar Lampung, yang dimotori oleh Ali Hasan Puncak. Itu sepakat bahwa kita kakak adik. Di sana ada gunung Piabung ya. Gunung apa? Gunung Sinabung. Ya. Kalau nggak salah, Gunung Sinabung di Batak. Kalau kita ada abungnya. Jadi abung itu kan kakak tua, kakak yang tua. Di Bugis itu juga tahu saya Bu ya, dia ada tabik juga Bu ya. Tabek kalau bahasa mereka itu. Iya. Benar. Makanya banyak sekali persamaan itu, dan itu sudah sepakat tahun 80 ya, yang diprakarsai oleh beberapa
uh, beberapa narasumber, dan yang memotori saat itu adalah Ali Hasan Puncak di Hotel Marco Polo. Itu ada kesepakatan bahwa tiga itu memang tiga bersaudara. Kita nggak usah terlalu jauh lah yang lihat yang lain-lain. Tapi kita lihat dari aksaranya sama, persis. Antara Batak, Bugis, dan Lampung. Begeduh. Ya, cara ngomongnya juga Bu ya. Aksennya itu agak-agak ngegas gitu. Nah, iya. Ya Aksennya kurang memang lebih seperti sama itu. ya. Hah? Aksen ngomongnya itu apalagi Batak kan Bu ya. Iya. Tinggi-tinggi nadanya. Fisik juga sama lah. Abung itu abang, jadi ya ada kebersamaan. Di mana lagi? Saya sambil ngopi ya. Ya Bu ya. Ya. Silakan. Makanya kalau nggak ngopi bukan orang Lampung. Karena kopi tadinya Betul. penghasil kopi Lampung ini penghasil kopi tadinya. Ayo kita ngopi. Gimana lagi? Alpannya putus-putus ya. Gimana Pangeran? Ada lagi? Nah, kalau itu pun, kalau hubungan dengan Cikoneng ada enggak pun? Cikoneng itu, itulah saya bilang tadi versinya udah macam-macam. Kalau saya nih berpendapat Cikoneng itu saudara kami. Karena apa? Yang ikut Pangeran Kedah untuk menghadapi satu masalah di Banten yang diminta oleh Raja Banten saat itu. Tapi Pangeran Kedah ini pulang ke Lampung untuk membawa keraton dan akan dengan janji akan mendirikan keraton di sana yang baru. Mereka itu tinggal. Tapi belum sempat itu Pangeran Kedah udah wafat. Kalau Banten bilang Pangeran Gagah. Tapi ada versi lain yang mengatakan lain. Jadi bermacam-macam versi sekarang. Yang pasti mereka memang orang Lampung. Kenapa saya katakan itu masuk saudara kami? Karena figurnya tetap 9. Dan mereka mengatur adat istiadat itu pakai bio juga. Masih pakai bio. Jadi Sepadan memang bio. Dau ya. Tapi Gitu. kalau klaim dari sebelah itu bilangnya keturunan darah putih Bu ya. Iya pun. Ya. Maka saya tadi bilang itu versinya masing-masing. Bisa saja belakangan masuk dari darah putih, dari Pogong, dari yang lain-lain termasuk Betul. dari Jadi Panggilan. bersatu begitu Bu ya. Iya, jadi tidak bisa juga kita yang penting kita mengakui beliau-beliau itu adalah saudara kita. Dan semua juga saudara kita, Banten pun saudara kita. Begitu. Nah, terkait tadi Bu ya yang kedatuan di puncak itu berarti ngelahirin Nunyai, Unyi, Subing ya. Sama Nuban, ya 3 itu aja Bu. Nuban. Yang tadinya ada bulan di situ.
Yang tadinya ada bulan. Nah, berarti lima lainnya itu keturunan daripada keratuan pemanggilan. Oh ya. Iya, sang Aji Saka disebut anak Aji. Berarti Kunang, Lagai, anak Tuha, Beliau beliau, Yerupa. satu lagi, Kunang Selagai Nyerupa. anak Nyerupa Tuha. itu gimana, we? Beliau Yerupa. Yerupo. Boy Yerupo lah. Saudara kita lah. Bahwa yang di Komering itu, Bu ya. Komering Iya. putih itu. Ya. Sebelum Fajar Bulan. Iya, tapi mungkin masuknya belakangan, maka tadinya kan bulan pun itu anak ronjong pun bagian dari kalian. Yang menikahi Nuban, ayo kami. Tapi beliau sudah bawa anak namanya Bulan, Putri Bulan. Itulah yang ngisi tadinya Abung Siomigo. Bagaimana lagi? Itu ya pun namanya kok ada kemiripan ya. Aji Saka yang di pemanggilan tadi sama yang di Keratuan Darah Putih itu Aji Saka itu. Iya, jadi semuanya kalau Lampung itu bicara, dia pasti bawa sang Aji Saka dan sang Begedo. Begitu. Dua sang itulah asal usulnya Lampung, cikal bakalnya Lampung. Terbentuk 9 marga. Terbentuk lagi 4 kedatuan. Di Pepadun timbul 4 depati. Depati Jarumambang, Depati Mangkurat, Depati Prajurit, Depati Wirabumi. Sedangkan itu jadi Sumbai. Karena terlambat, setelah ini ada pengakuan dari hasil dari legitimate dari Banten, maka Kedatuan Ratu di Balau tegak sendiri. Jadi tidak Sumbai. Maka mereka buat aturan sendiri dan itu kita setujui, persetujuan kita bersama bahwa memang kita saudara. Cuman tidak di Sumbai, itu saja. Yaitu Bobian Tulus Suku di Balau. Oke. Ya pun. Ada lagi? Pangeran? Itu mungkin Wahyu Alvan ada itu. Gimana Nakan Opan? Gimana Bang Hanif? Masih ada. Kalau saya masih banyak yang mau ditanya-tanya nih. Yang apa tanya aja. Kan nggak setiap saat kita begini. Cuman kita nggak boleh, kalau ada yang nggak setuju, memang itu versinya masing-masing ya. Kita punya versi masing-masing dan insya Allah versi dari saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi bukan mengada-ada. Bagaimana? Nah, itu Bu ya. Tadi kan disinggung ada
berhubungan dengan Banten. Nah, itu kan ada namanya Sibo, Bu ya. Itu Iya. gimana menurut Bu ya? Itu benar adanya? Maksudnya benar-benar Sibo itu benar ada atau itu cuman cerita-cerita doang? Enggak lah, memang Sibo itu ada lah. Sibo itu ada. Dan mereka, Sibo itu kan Banten ke kita ke Banten, kita ke Cirebon. Cuman mungkin mereka cuman udah lain ya, karena kerajaan di Banten, di Cirebon itu nggak sama dengan kita. Nggak sama. Kedatuan kita kan punya cara sendiri, dan belakangan sudah tidak seperti mereka punya raja sendiri, punya pemerintahan dan sebagainya. Kalau kita hanya raja adat di Tutugan, Bu ya. ya Iya, mungkin bahasanya tutugan, Bu ya. ya tutukan atau tuhorajo ya, tuhorajo penyimbang. Kalau di anunya sebatin seperti itu. Sebentar, Bu ya. Hujan. Iya, berkah hujan itu. Dan Gimana Pangeran? api pun Gimana lagi? belum ada sih. Sini. Iya di sini hujan juga pun putus-putus. Iya. Berkah lah itu hujan. Sinyal cat tahu. Sambil jalan, Halo, Pangeran sambil jalan nggak? Kayaknya, bukan. api pun Pangeran tuh sambil jalan atau gimana? Nah, Bu ya, tadi tentang Sibo tadi. Datu di puncak sama Kesultanan Cirebon api pun. Gimana? Kalau hubungannya keratuan di puncak sama Kesultanan Cirebon api pun. Iya, hubungannya saling melegitimit. Jadi kita minta legitimitnya ke sana, mereka juga begitu, dan ke Mataram juga mereka juga begitu. Jadi saling menghormati, tapi yang pasti kita dulu hubungannya hubungan dagang. Jadi tidak ada hubungan yang di luar itu, katanya perang dan sebagainya, nggak ada itu. Bahkan di zaman kedatuan Ratu Darah Putih, Banten kalau perang Lampung duluan, Lampung kalau perang Banten duluan, itu sudah membawa semua. Itu karena ada hubungan perkawinan antara Darah Putih, Kedatuan Darah Putih dan Banten. Ada perjanjiannya itu. Ngopi lagi ya Pangeran. Orang Lampung ngopi. Iya, Bu ya, saya lanjutkan tadi, Bu ya, yang Sibo tadi. Itu ada yang bilang kalau kita Sibo itu kita kayak menundukkan diri.
kita kayak apa ya, merasa takluk, merasa kita bagian dari kalau awalnya kita sibuk Cirebon, habis itu kita sibuk lagi ke Banten, itu kita kayak menundukkan diri begitu, Bu ya. Gimana pendapat Bu ya? Bukan begitu. SIBO itu pengakuan de facto. Jadi kalau sekarang ini kalau ada yang merdeka, satu negara ada yang merdeka tanpa pengakuan dari negara lain, itu kan nggak legitimasi. Nah, hubungan kita SIBO itu minta legitimate dengan negara, dengan kerajaan Cirebon, dengan kerajaan Mataram. Begitu juga beliau-beliau. Tapi kan tidak seperti kita, mereka tidak disebut seperti itu. Kita nggak ada hubungan tunduk menunduk, tidak, semua sama. Dan kita hubungan dagang saja. Hasil bumi kita dulu kan banyak, hutan kita luas. Jadi bukan satu yang ditundukkan oleh satu kerajaan, bukan. Saling mengangkat. Kita mengangkat mereka, mereka mengangkat kita. Seperti itu. Hujan Bu ya? Iya, jadi gimana? Berarti hipotesis yang bilang kalau Lampung dikuasai ataupun tunduk kepada Banten itu salah Bu ya? Salah. Kita nggak pernah tunduk dengan siapapun. Bahwa karena Banten itu saudara itu adalah... kita, dia orang juga mengakui kita saudara mereka. Berarti berdiri sama tinggi, duduk sama rata, begitu Bu ya? Iya, seperti itu. Hubungan kita cuma dagang. Saling pengakuan aja. Nggak ada istilah tunduk. Kita tidak pernah dijajah. Belanda aja masuk ke Lampung ini nggak begitu amat. Betul. Kalau katanya dulu Belanda itu punya sistem tersendiri untuk mengurus Lampung ini Bu ya. Jadi mereka kebuayan itu dibikinnya kayak bentuk pemerintahan marga Bu ya. Iya, dipecah-pecah lah sama mereka. Jadi timbullah tidak seperti di Jawa Bu ya. Enggak sama. Gimana Pangeran? Ada lagi? Kalau itu pun, Badik itu lebih tua Badik Bugis atau lebih tua Badik Lampung pun? Badik itu ya sama aja lah, nggak ada tua muda lah. Senjata, ya cuman mungkin tadinya sama, belakangan pengen punya khas sendiri gitu kan. Jadi kalau Badik itu kan senjata yang tidak bisa kita katakan lebih tua sih punya Bugis atau punya Batak atau punya Lampung, karena ya kita masing-masing punya anu sendiri, punya apa namanya, yang tukang pandai sendiri. Kalau kita aslinya punya payan, aslinya punya kita senjata itu payan dan terapang. Terapang itu berbentuk keris yang garis tidak ada lock. Itu asli kita. Gimana? Putus kayaknya ya.
Kalau itu pun, itu katanya Boy Alvan itu Slaga itu punya hubungan dengan Ogan katanya. Kalau menurut Pun Ahmad Agung bagaimana Pun? Hubungan apa? Slaga punya hubungan dengan Ogan. Iya, Ogan. Kalau Abung pasti berhubungan lah, karena itu dekat wilayahnya ya. Terutama kami Nunyai, karena ibu kami pertama ngambil dari Melinting, yaitu kedatuan di Pugung. Setelah itu ngibal lagi di Pesemak. Pesemak itu kan Semendo ya, daerah Semendo ya. Jadi itulah yang membuatkan kami. Jadi hubungannya memang ada. Semendo. Kalau Selagai saya kurang paham. Mungkin Kan di saja. kan di Bindu itu ada itu. Ada kampung Bindu itu. Oh ya. Oh kan Kalau kampung Bindu kan kampung yang baru setelah adanya Ukon dan sebagainya. Nah kan ini Selagainya di mana? Sebagai itu apa kamu ya? Di mana? Itu apa? Selagai Lingga? Iya. Bukan Selagai Pukon. Layan ya. Iya, Selagai Pukon yang Selagai Lingga itu kan say. Termasuk Ya. Wani itu Selagai. Ginong Wani, ya nyampir. Iya, itu Selagai. Lagai. Apa Pangeran Hanep? Ada lagi? Ada Boy? Ada tanya lagi Boy. Halo. Halo? Mana Boy? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi Boy Alvan? Kalau saya ya banyak sih, tapi kalau Bang Adip udah nggak ada lagi yang mau ditanyain ya nggak apa-apa. Siapa tahu punya Puan ada kegiatan lain kan. Santai, tidak ada Boy, di sini hujan. Silakan kalau mau bertanya, ada apa kok. Ya. Bagaimana? Cukup. Halo. Gimana Boy? Halo. Ada yang ditanyakan lagi Boy? Kalau kota bumi itu gimana? Oh ya, ada yang Maksudnya? bilang itu kuto. Kuto itu bahasa kita pagar katanya. Iya, pagar kebumian. Jadi Ya. dua versi. Ada yang mengatakan Kuto Bumi Agung. Bergesernya waktu, maka agungnya hilang, jadi Kuto Bumi. Ada lagi versi yang mengatakan Kuto Kebumian. Kuto dari Pepadun itu kan kebumian. Jadi Nguto Kebumian ini. Sama dengan kota alam ya. Kuto alam. Iya, Kuto Alam. Ya, kita ini kan dulu apa? Bukan kota, Kuto. Kuto itu ya memagari.
Iya, semakin berjalannya waktu, Kuto, orang Cina bilang itu jadi kota, Bu ya. Iya, kota bumi. Padahal itu kuto bumi. Iya, Artinya kuto bumi, betul. kuto alam. Dan kita tetap saja menyebutnya kuto bumi, kuto alam. Berarti benar ya, Bu ya, kalau ada yang bilang asal usul bahasa kota bumi itu Kuto Bumi. Iya, kuto bumi itu mutlak dari Kedatuan Ratu di Puncak. Termasuk kota alam itu ya Mas Ratu di Puncak. Kedatuan Ratu di Puncak ya. Cukup. Oh ya. Oh ya, baik pun. Nerima nihan pun. Udah bantu Ham ini jawab pertanyaan-pertanyaan pun. Iya, kapan-kapan kalau mau bicara-bicara di darat juga siap. Oh iya pun, alamat keratonnya di mana pun? Barangkali nanti mau melakukan penelitian di sana gitu. Alamat saya di Jalan Sultan Ratu Selibar Jagad. Ya, kalau samping kantor camat. Kita terbuka kok, siapa aja banyak yang datang. Kalau membahas masalah-masalah budaya, adat, sebisanya saya jawab ya saya jawab. Kalau nggak bisa ya kita pending begitu. Oh iya pun. Lain kali di gua nyo saya gue dulu deh kan yang jawab. Saya dapat ku jawab. Mak dapat ku jawab dia kan pending. Siap Bu ya. Ya. Siap Bu ya. Oke. Ijo terima kasih nanya aja Bu ya. Ijo sikam cuman nulung beli awan Ijo. Yo kebetulan Cinogun Listi perihal Lampung dan kebudayaan. No yo. Yo ika manjok ke jam sekam. Kebetulan kan mungkin dapat tiau ke sejarawan lah ya. Mak boleh lah, gam tak tiga desan gam cuman agak cutek pandai lah. Siap ya. Cutek pandai. Cuman namun nago buat penelitian, suara ini songon yang ngobrol di darat. Naya, misalnya tapis ini kan pakaian sebai. Tapi belakangan pernah kak pakai jadi dipakai raga, dipakai jadi kuliah. Padahal tapis ini pakaian sebai. Pakaian raga kan pinjang kepal. Betul. Jadi kadang-kadang ini harus diluruskan. Di kemudian hari akan timbul salah persepsi. Tapis jadi tupai kepiah misalnya. Kan ini salah. Padahal tapis ini sinjang sebai. Ini pakaian raga kan tupal. Ya. Sinjang tupal. Ini akan Siap Bu ya. Ijo ikam pamit. Mungkin di ke depan non dapat terstruktur lagi mana mak kondusif Bang Hanim enang lokasi ini. iya. Siap Bu ya, ikam pamit Bu ya. Terima kasih nanya Bu ya. Jamu. Terima nihan. Ikam tutup dulu. Siap. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup. Ya. Assalamualaikum. Ya, Pira.